Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk percobaan pertama di praktikum farmakologi 2, kita akan mempraktikkan pengaruh cara pemberian obat terhadap absorpsi obat. Jadi tujuan praktikumnya itu yang pertama untuk mengenal, mempraktikkan dan membandingkan cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya dengan menggunakan data farmakologi sebagai tolak ukurnya. Kemudian ini pendahuluannya, jadi macam-macam rute pemberian itu secara umum dibagi dua ya. Ada rute enteral dan rute parenteral. Di mana rute enteral itu adalah rute yang melalui saluran pencernaan. Sedangkan rute parenteral itu rute yang tidak melalui saluran pencernaan. Di sini contohnya ada rute oral melalui mulut, saluran pencernaan ya. Kemudian ada rute subkutan di bawah kulit, kemudian ada rute intravena langsung masuk ke dalam pembuluh darah vena, kemudian ada rute intraperitoneal di mana obatnya disuntikkan melalui rongga perut, kemudian ada intramuskular di mana obatnya disuntikkan di bawah otot. Nah, rute-rute ini itu memiliki perbedaan kecepatan absorpsi, di mana perbedaan kecepatan absorpsi ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan efek atau aktivitas farmakologisnya. Nanti kita akan buktikan pada saat praktikum. Kemudian ini cara percobaannya. Bahan yang kita gunakan di percobaan pertama ini adalah phenobarbital ya, dengan dosis 40 mg per 70 kg berat badan manusia. Kemudian di sini alat yang kita butuhkan ada spuit injeksi dan jarum suntik 1 mili atau 1 cc, kemudian jarum berujung tumpul atau sonde yang biasa kita gunakan untuk pemberian peroral pada hewan uji. Kemudian kita butuh APD ya, seperti pengaman alat pelindung diri yang tujuannya untuk mengamankan kita, seperti contohnya sarung tangan, kemudian masker, dan kita membutuhkan stopwatch untuk menghitung nanti onset dan durasi obat tersebut. Hewan uji yang digunakan itu seperti biasa, kita menggunakan mencit. Nah, ini cara kerjanya. Jadi nanti masing-masing mahasiswa itu dibagikan menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing mahasiswa itu akan menanggung-jawabi 1 ekor mencit dengan 1 rute pemberian. Jadi mencit yang kalian masing-masing handle nanti itu kalian timbang ya, dan kalian hitung volume obat yang akan kalian berikan ke mencit tersebut. Cara perhitungan dosisnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian setelah itu kalian berikan obat sesuai dengan cara pemberian yang kalian harus kerjakan. Nah, ini kalian ingat lagi ya, perlakuan pada mencit ini cara mengambil dan memegangnya. Kemarin kita sudah praktek di farmakologi 1. Kemudian ini ya, cara meletakkan hewan uji di atas alas yang kasar. Kemudian kalian memegang ekornya dengan tangan kanan. Kemudian cara mengangkatnya itu pegang tengkuknya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian ekornya dengan menggunakan tangan kanan. Jangan lupa kalian harus memakai handscoon. Nah, ini cara memegang hewan uji yang tepat. Ketika kalian memegangnya dengan cara yang tepat seperti ini, hewan ujinya tidak akan bisa banyak bergerak. Jadi kalian lebih mudah untuk memberikan atau menyuntikkan obat ke hewan uji tersebut. Nah, ini ya, memegangnya jangan terlalu keras juga. Nanti kalau terlalu keras, karena di bagian tengkuk itu kan juga termasuk lehernya, bisa-bisa ketarik nanti hewan ujinya mati. Nah, ini namanya sonde atau spuit oral ya, yang biasa kita gunakan untuk memberikan obat dengan bentuk sediaan oral ke hewan uji. Nah, ini contoh pemberian oral, kemarin kita sudah praktek ya di farmakologi 1. Ini contoh pemberian intraperitoneal di rongga perut. Ingat ya, kalian harus hati-hati dalam memberikan obat secara intraperitoneal, karena kalau salah suntik nanti bisa menyuntik di organ dalam hewan uji tersebut. Nah, ini intramuskular kemarin ya, kita sudah praktekkan menyuntikkannya di sekitar
paha, otot paha dari hewan uji tersebut. Kemudian ini subkutan ya, di bawah kulit, di tengkuknya hewan uji. Jangan sampai kalian kelolosan nih, yang ketusuk tangannya nanti kalau nggak benar cara megangnya. Nah, bisa juga kalian posisikan seperti ini ya, hewan ujinya dibaringkan biar ruang geraknya itu terbatas. Kemudian ini intravena, biasanya kita menyuntikkan lewat ekornya hewan uji tersebut. Nah, bisa juga dipegang dengan cara seperti ini untuk membatasi ruang gerak hewan ujinya. Oke. Kemudian untuk pengumpulan datanya, di sini yang kalian lakukan itu adalah mengamati dan mencatat hilangnya refleks balik badan. Jadi kenapa kita menggunakan fenobarbital di praktikum yang pertama? Karena onset dan durasi fenobarbital itu cepat. Jadi kita lebih cepat dan lebih mudah untuk mengamati refleks balik badannya. Apa yang dimaksud dengan refleks balik badan? Jadi refleks balik badan itu nanti ketika hewan ujinya diberikan fenobarbital, kita balikkan badannya, dia tidak akan bisa kembali lagi normal karena dipengaruhi oleh fenobarbital tersebut. Itu yang disebut dengan hilangnya refleks balik badan. Kalau dia dalam kondisi sadar, kita balikkan badannya, itu dia bisa kembali lagi seperti semula karena refleks balik badannya itu tidak hilang akibat pengaruh fenobarbital. Namun ketika kalian suntikkan fenobarbital, itu bisa hilang refleks balik badannya. Jadi ketika kalian terlentangkan dia nggak bisa apa-apa karena sudah di bawah pengaruh dari obat fenobarbital. Seperti yang kita ketahui ya, obat fenobarbital itu golongan barbiturat yang gunanya untuk penenang, yang biasa digunakan pada orang dengan skizofren, kemudian orang yang kejang ya, untuk menenangkan. Kemudian hilangnya refleks balik badannya nanti ditandai dengan hilangnya kemampuan hewan uji itu membalikkan badannya jika ditelentangkan selama 30 detik. Kemudian kembalinya refleks balik badan itu ditandai dengan kemampuan balik badan hewan uji dari keadaan terlentang. Kemudian di situ baru kalian hitung onset dan durasi waktu tidurnya. Jadi ketika hewan tersebut kehilangan refleks balik badan, itu kita sebut dengan waktu tidur. Jadi itu waktu tidur hewannya itu sudah mulai ya. Nah, jadi onset nanti kalian hitung waktu mulai disuntikkan sampai refleks balik badannya tersebut hilang. Itu onsetnya. Misal kalian menyuntikkan dari jam 10.00, kemudian refleks balik badannya hilang, dia nggak bisa membalikkan badannya setelah diterlentangkan, itu pada pukul 10:25. Berarti onsetnya obat tersebut dari pukul 10 sampai 10:25 itu adalah 25 menit. Itu yang dimaksud dengan onset ya. Waktu pemberian obat sampai munculnya efek dari obat tersebut itu disebut dengan onset. Kemudian durasi. Durasi itu waktu mulai hilangnya refleks balik badan sampai kembalinya kemampuan balik badan. Nah, mencitnya bangun lagi, itu yang disebut dengan durasi. Jadi kalau dari pengertian farmakologi, durasi itu waktu hilangnya efek obat tersebut ya. Sampai efek obatnya itu benar-benar hilang. Itu disebut dengan durasi. Misalnya tadi onsetnya, kalian berikan obatnya jam 10, kemudian dia nggak bisa balik badannya itu setelah jam 10.25, berarti onsetnya di situ 25 menit. Kemudian dari 10.25 dia bisa bangun lagi itu sekitar jam 10.50, berarti durasinya dari 10.25 ke 10.50 itu adalah 25 menit. Seperti itu ya contohnya. Oke, ini contoh pada saat mencitnya diterlentangkan, dia nggak bisa balik badannya. Jadi dia sudah masuk ke dalam waktu tidurnya ya. Nah, setelah nanti kalian amati dari masing-masing cara pemberian, IM, IP, oral,
SC dan IV itu kalian catat ya, waktu pemberiannya jam berapa, kemudian refleks balik badannya hilang jam berapa, kemudian refleks balik badannya kembali jam berapa. Nanti kalian kurangi sehingga kalian dapat onset dan durasi. Misalnya waktu pemberiannya jam 10, kemudian refleks balik badannya hilang jam 12, maka onsetnya adalah 2 jam. Kemudian durasinya dari waktu refleks balik badannya hilang sampai kembali, dari jam 12 sampai jam 15. Jadi ada 3 jam ya. Begitu seterusnya dengan rute pemberian yang lain, nanti kalian membuat tabel percobaan seperti ini. Nah, setelah kalian mendapatkan tabelnya, nanti kalian harus menganalisisnya dengan menggunakan SPSS ya. Baru kalian bisa bahas di situ kira-kira rute mana yang memiliki waktu onset tercepat dan durasi tercepat. Nah, ini gambaran analisis statistik yang nanti akan kalian lakukan ya. Dari data yang kalian punya, itu kalian uji dulu normalitasnya. Biasanya kalau uji normalitas itu pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Nanti kalau di aplikasi itu ada tulisan KS, disingkat dengan KS. Nah, ketika data kalian terdistribusi normal, maka kalian harus menganalisisnya menggunakan analisis statistik yang parametrik. Biasanya karena data kalian sebarannya banyak, itu kalian pakai ANOVA ya. Entah nanti pakai one way ANOVA atau two way ANOVA. Tapi biasanya sih datanya yang seperti ini tuh cukup pakai one way. Yang two way itu banyak sekali nanti parameternya. Nanti kalian bisa pakai uji T atau LSD atau uji 2K, mana nanti kalian baca ya, mana yang memenuhi. Kemudian jika data kalian tidak terdistribusi normal, maka nanti kalian pakai analisis statistik yang non-parametrik. Biasanya kalian pakai Kruskal-Wallis yang paling sering digunakan ya. Pada dasarnya Kruskal-Wallis ini sama dengan uji T. Tapi uji T itu adalah uji yang biasanya untuk yang parametrik. Untuk signifikansinya masih sama. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05 itu berarti ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kalau signifikansinya lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, untuk analisis statistik nanti lebih detailnya kalian tanyakan ya di mata kuliah statistik yang kalian sedang tempuh juga di semester ini. Ada untungnya juga untuk kalian ya, jadi kalian bisa belajar cara menggunakan aplikasi SPSS. Oke, itu penjelasan untuk pertemuan pertama. Terima kasih.